Ikhwani fillah wa fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya dan kita akan milih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk bisa dijawab. Pertanyaan dari pendengar suara radio suara Quran ya, menebar cahaya iman. Yang pertama, bagaimana cara memahami bahwa wanita penggibah yang sakiti tetangga masuk neraka ketika ia salat malam, puasa sunnah dan sedekah? Apakah wanita tersebut tidak punya kebaikan yang lain yang memberatkan timbangannya? Kita bilang hadisnya demikian ya. Dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fulana taqumul lail wa tasumun nahar ya. Disebut kepada Nabi tentang seorang wanita yang dia rajin salat malam, rajin berpuasa ya, akan tapi dia tidak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti hati tetangganya. Ya. Kita tadi sudah jelaskan bahwasanya kebanyakan dosa anak Adam pada lisannya. Kita juga telah menjelaskan, Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan orang-orang terjerumus dalam neraka digeret di atas wajah-wajah mereka karena lisan mereka. Wanita ini mungkin memiliki pahala salat malam, memiliki pahala puasa, akan tapi ternyata ghibah yang dia lakukan mungkin sering ya, sehingga dia menumpukan dosa-dosanya ya, yang akhirnya mengalahkan timbangan kebaikannya. Ini semakin mengingatkan kepada kita akan bahaya ya, lisan dan bahaya menzalimi orang lain. Bahaya menzalimi orang lain. Tadi saya telah jelaskan, seorang terkadang lebih suka dipukul badannya atau diambil hartanya daripada dijatuhkan harkat dan martabatnya. Dihina itu perkara yang sangat menyakitkan. Coba ada orang datang sama antum, "Ustaz, antum kok goblok sekali." Itu 10 tahun yang lalu antum tidak akan lupa. Orang pernah bilang saya goblok 10 tahun lalu. Antum lupa, sulit untuk menghilangkan. Ya, sulit. Hati itu kalau sudah terlanjur tergores, sulit untuk diperbaiki. Oleh karena jangan mudah-mudah antum menjatuhkan atau mencela orang lain karena kezaliman ya. Dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Jadi masalah ini wanita sholat malam, puasa sunnah, kemudian melakukan dosa lisan, akhirnya masuk neraka. Bagaimana dengan sebagian kita yang puasa malam, puasa sunnah juga malas, sholat malam juga jarang-jarang bahkan tidak pernah, kemudian hobinya apa? Menggibah saudaranya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya menonton berita-berita anggota dewan yang korupsi? Apakah ia termasuk ghibah? Jangankan, jadi gini, orang-orang yang mujahir bermaksiat, yang menampakkan kemaksiatannya, maka seperti ini tidak apa-apa menggibah mereka. Karena Rasulullah mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan sesuatu yang dia benci. Seperti para artis. Para artis yang suka pamer auratnya, dia senang dengan memamerkan auratnya. Antum gibahi suka pamer aurat, dia pun bahagia saja. Dia tidak marah ya. Bahkan sebagian artis setelah diwawancarai, "Kenapa Anda melakukan ini?" kata dia, "Bukankah menyenangkan hati orang lain itu sedekah? Saya sedang bersedekah," katanya. Tetapi tatkala artis tersebut diceritakan tentang kejelekan-kejelekannya yang bukan maksiat yang dia nampakkan, ini tidak boleh kita nonton. Disebut tentang tetangganya, tentang keluarganya, tentang suaminya, tentang ininya, ini tidak boleh karena itu bukan kemaksiatan yang dia yang dia nampakkan. Ya, dia seorang muslim. Maka acara seperti ini tidak boleh kita nonton karena kita ikut berlezat-lezat dalam acara ghibah. Ya. Berkaitan dengan yang korupsi juga kita jauhi ya. Jangan kita sibuk membicarakan ya orang-orang yang suka korupsi. Tapi kalau sudah tersebar di mana-mana ya, terdengar sama kita ya sudah, apa boleh buat. Ya. Tapi kalau kita sengaja mencari, sengaja memutar siapa sih beritanya bagaimana, tidak boleh ikhwan. Yang terbuka lebar sampai kepada kita itu di luar kemampuan kita. Tapi kita sendiri berusaha mencari, mengikuti perkembangan. Nah, ini jadi masalah. Ustaz, apakah boleh menyuguhkan rokok kepada tamu? Soalnya saya nggak enak perasaan kalau nggak menyuguhkan rokok. Meskipun sebenarnya saya tidak merokok. Tidak enak sama orang itu, tapi enak-enak aja sama Allah. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Jangan sampai kita pekewuh sehingga kita ikut bermaksiat. Jangan. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal ini. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.
Dan di antara bentuk ta'awun, kerjasama dalam dosa adalah kita menyodorkan rokok kepada dia. Saya kemarin bahagia tatkala saya di Jakarta, saya lihat ada mulai peperangan pemikiran di antara penjual rokok dan orang yang tidak merokok. Karena kita tahu rokok itu hukumnya haram. Makanya tidak ada seorang pun yang tatkala merokok mengatakan bismillah, tidak ada. Dia tahu itu haram, enggak enak bilang bismillah, enggak enak sama Allah bilang bismillah. Dan tidak ada orang sudah merokok kemudian dia mengatakan alhamdulillah, enggak ada. Dia kalau bilang alhamdulillah enggak tega dia. Dia merokok tangan kiri dalam WC enak, Masya Allah. Dan ada kaidah almaru ala dini khalilihi katanya. Seseorang bersama temannya. Kata pepatah Arab, at-tuyuru ala amsaliha taqa. Burung-burung itu hanya sehingga pada teman-temannya yang cocok. Ya, kalau ada orang makan donat dalam WC enggak cocok. Tapi kalau merokok cocok, subhanallah. Saya kemarin di Jakarta lihat, subhanallah, banyak plakat-plakat besar ya. Tertulis, mereka kaya, kita mati, subhanallah. Maksudnya menyinggung para penjual rokok. Mereka, para penjual rokok itu kaya, kita yang mati. Ada juga tulisan, dia enak sendiri, kita mati bareng-bareng. Jadi yang ngerokok sendiri, yang hisap rokoknya banyak. Jadi tulisannya bagus. Cara pembantahnya itu bagus. Dia enak sendiri, kita mati bareng-bareng. Ini mulai muncul di Jakarta, saya baru lihat, luar biasa. Ini tidak tahu yang bikin siapa, tapi pelangnya besar-besar. Oleh karenanya kita tidak ada pakai udah maksiat kita tinggalkan, jangan kita bilang kita nggak enak sama orangnya. Ya, bilang aja saya tidak ada rokok. Ya. Kalau mau beli sendiri, kita tidak ikut belikan. Ustaz, tolong jelaskan tentang situs www.org. Apakah itu benar situs Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, ikhwan, ada sebagian situs yang sibuknya hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan si fulan, gini si fulan, subhanallah. Ustaz ini begini, Ustaz itulah ghibah, itulah apa? Itulah ghibah. Bahkan masalah pertama terlalu banyak kedosaan. Yang kedua, kalaupun benar tidak boleh dibongkar-bongkar seperti itu. Masalah pribadi, masalah tuduhan masalah harta, si fulan itu gemar dengan harta, seperti Ustaz Arifin pernah dituduh bergelimang dengan dinar Kuwait. Uang dinar aja enggak pernah lihat, dibilang apa bergelimang dengan dinar Kuwait. Si Firanda itu mata hawa nafsu, kayaknya saya dikasih duit sama orang untuk nulis suatu permasalahan. Subhanallah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang benar saja tidak boleh kita sebarkan, apalagi yang tidak benar. Situs seperti ini tidak boleh dibuka dan tidak boleh dilihat. Pertama akan merusak hati kita, kedua menimbulkan suudzon kepada ustaz-ustaz kita. Jauhi isu-isu seperti ini ya. Bikin habis waktu, ya, bikin habis energi, bikin habis duit ya. Ustaz, tiap berkumpul sering bicara poligami. Akan tapi tidak pernah berani prakteknya. Bagaimana Ustaz? Ya ikhwan ya, poligami tidak mudah ya. Kemarin telah kita jelaskan bahwasanya orang yang poligami kemudian tidak adil, maka pada hari kiamat akan dipermalukan. Jalan badannya miring. Allah wa syikkuhu ma'il, datang pada hari kiamat badannya miring. Ini malu kamu si fulan itu ya, Masya Allah. Yang rajin ke masjid, yang jenggotan, ternyata badannya miring. Rupanya tidak adil dalam apa? Poligami. Antum jangan bayangkan yang enak-enak saja. Wah, kalau saya poligami, saya punya istri 2. Yang istri pertama cabut bulu ketiak kanan saya, yang istri kedua cabut bulu ketiak kiri saya, kemudian dua-duanya berlomba. Ya, Abi saya dapat 1, oh saya dapat 2. Enak sekali bayangannya. Bayangannya satu pegang sendal, satu pegang sapu, ya, itu bayangannya. Kalau antum adil silakan, ini sunnah Nabi. Antum nanti jalan pada hari kiamat badannya lurus, tapi kalau tidak adil hati-hati. Oleh karenanya poligami syariat yang sangat mulia dan disunahkan bagi sebagian orang yang mampu melakukannya, akan tapi dia haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Jangan modal nekat. Ya. Para sahabat dulu miskin juga. Para sahabat, antum kiaskan antum dengan sahabat. Gimana sholat malam antum, bagaimana tawakal antum? Mau dikiaskan dengan sahabat. Bagian poligami mengkiaskan diri dengan para sahabat. Bagian ibadah enggak, kita kan lain. Sahabat memang itu hati mereka sudah bersih, guru mereka Nabi. Waktu poligami saya seperti sahabat. Hati-hati ikhwan.
Bagaimana pendapat antum dengan acara siraman rohani di TV untuk diambil sebagai tambahan ilmu? Terima kasih atas penjelasannya. Ya ikhwan, antum tahu bagaimana acara-acara televisi? Yang ngisi ada yang pelawak, ada yang ada yang dangdutan, ada yang macam-macam. Terus antum ambil ilmu dari mereka, ya Allah. Sampai ada seorang pelawak di televisi ceramah. Dia mengatakan sungguhnya saya nonton sekali saja, ketawa saya terbahak-bahak. Kalau lagi stres saya nonton itu aja. Kata dia, sungguhnya ada berapa melihat yang dapat pahala. Pertama melihat Ka'bah dapat pahala. Yang kedua melihat Zamzam dapat pahala. Yang ketiga melihat saya dapat pahala. Gimana antum tidak ini mau dijadikan dai seperti ini? Mau jadi ambil ilmunya, apa ilmunya? Antum bagaimana? Kalau antum boleh, para ulama mengatakan boleh antum menelaah seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau memiliki kebaikan dan memiliki tomat, memiliki kesalahan-kesalahan masalah akidah. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh seorang mengambil faedah dari Imam Al-Ghazali. Siapa orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali, banyak kitab-kitab yang bermanfaat dan banyak juga kitab-kitabnya yang ngaco. Ya. Kalau dia bisa bedakan gak jadi masalah, tapi kalau tidak bisa bedakan, ngapain ambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu? Ya. Alhamdulillah kita juga ada televisi-televisi yang dai-dai Ahlus Sunnah, ada namanya Insan TV, ada namanya TV Roja, ya. Juga ada radio banyak, alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita ya, di Lombok maupun di luar Lombok, ya. Itu sudah cukup bagi kita untuk menuntut ilmu. Ustaz saja diambil ilmunya enggak habis. Apalagi mengambil dari luar mereka. Apakah dosa ghibah akan terhapus dengan sebab seorang yang menggibah dengan orang yang digibah bertemu dan berjabat tangan? Apakah cukup seperti itu? Allah akan menghapuskan dosa dua orang yang berjabat tangan sebelum kedua tangan mereka terlepas? Memang benar bahwasanya ada dalil, barang saya berjabat tangan maka akan berguguran apa? Dosa-dosa. Tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman orang lain, dengan menzalimi orang lain, maka ada caranya sendiri dalam bertobat, ya. Caranya mengembalikan hak orang yang dizalimi tersebut, ya. Kalau hanya sekedar berjabat tangan untuk ghibah maka tidak cukup, ya. Ya, tidak cukup ya, berarti senyum-senyum, dia harus sebagaimana yang kita sebutkan tadi, imma dia melihat ada kemaslahatan, dia melaporkan, mengabarkan. Kalau dikhawatirkan ada kemudaratan, maka dia pun mendoakan orang ini dan menyebut kebajikan-kebajikannya. Ya. Sekali lagi saya ingatin ikhwan, ya. Kalau antum ingin menggibah, ingat bahwasanya amalan ibadah antum sangat sedikit. Kita saja kalau merenungkan sekarang, ibadah saya berapa sih? Oh, saya sholat, saya ikut pengajian, saya berdakwah. Taib. Yang antum yakin ikhlas itu berapa di antara ibadah antum? Aduh, ini kurang yakin saya ikhlas. Dakwah kayaknya saya riya. Yang ikhlas yakin yang mana? Itu sangat sedikit. Kemudian sedikit itu harus antum offerkan kepada orang lain. Maka ini perkara yang sangat bodoh. Sudah punya sedikit pahala kemudian di-offer kepada orang lain. Justru kalau orang menggibah antum, ya alhamdulillah, dia offer kebaikan dia sama antum. Sebagaimana kalau tidak salah Hasan Al-Basri tatkala dengar ada orang menggibah dia, maka Hasan Al-Basri pun mengirim kue kepada orang tersebut. Syukron, ya. Kamu telah mengirim pahalamu kepada saya. Tapi kita yang mengirim jangan, ikhwan. Ya, rugi. Di akhirat kelak kita akan sangat butuh dengan amalan kebajikan. Demikian saja ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi ana dari syaitan, semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.